Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak Mi semua kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D? Miss harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Yuk, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mengangkat kedua tangan, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sudah disiapkan alat tulis, bukunya sudah siap? Ya, kalau sudah siap, Miss akan melanjutkan pembelajaran tema kita pada hari ini, yaitu untuk pembelajaran ketiga, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan biakan hewan. Ada dua fase. Yang pertama, fase embrionik. Apa itu fase embrionik? Yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuk embrio sebelum atau lahir. Nah, yang kedua itu ada fase pasca embrionik. Apa itu? Fase pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai sejak lahir atau menetas hingga dewasa. Nah, dari berbagai jenis hewan tersebut, banyak hewan-hewan yang dijadikan sebagai maskot di negara-negara ASEAN. Apa itu maskot? Maskot itu merupakan hewan-hewan yang menjadi simbol negara. Kalau di Indonesia itu contohnya ada komodo, ada elang Jawa, dan kalau di Malaysia juga sama, ada harimau, dan masih banyak hewan-hewan lainnya. Nah, dari berbagai jenis hewan tersebut, hewan peliharaan, hewan ternak, apa saja hewan di sekitarmu yang memiliki nilai ekonomi? Nah, banyak sekali ya hewan yang mengandung yang menghasilkan nilai ekonomi itu ada ikan, ada ayam, hamster. Nah, ini beberapa contoh yang Miss berikan, tetapi masih banyak contoh-contoh hewan lain lagi yang bisa menghasilkan ekonomi dan menguntungkan bagi seseorang yang memeliharanya. Akan tetapi, cara pemanfaatan manusia atau cara membudidayakannya itu dengan cara yang salah. Itu seperti hamster, ada ikan cupang, dan ada ayam. Ya. Lalu yang selanjutnya perkembangan biakan vegetatif pada hewan. Pada materi sebelumnya, Miss sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Ya, masih ingat? Lalu selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Apa yang dimaksud perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan hewan yang tidak melalui proses perkawinan, tidak seperti perkembangbiakan generatif. Lalu apa tujuannya hewan berkembang biak? Yaitu untuk melestarikan jenisnya. Nah, biasanya hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, itu terbagi 3. Contoh yang terjadi pada hewan tingkat rendah ini membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Nah, contoh yang pertama, membelah diri biasanya terjadi pada hewan protozoa atau bersel satu. Ini ya, bersel satu. Nah, contohnya amuba, paramecium, dan euglena. Nah, ini adalah hewan bersel satu dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang kedua, fragmentasi. Ini masih sama ya, seperti membelah diri, dilakukan dengan pemotongan tubuh. Contohnya seperti hewan cacing pipih atau planaria dan bintang laut. Nah, ini contoh cacing pipih dan melakukan pemotongan pada tubuhnya. Nah, yang ketiga, melakukan tunas. Merupakan anak yang muncul dari bagian tubuh induknya. Contohnya seperti hidra dan anemon laut. Nah, ini adalah contoh gambar induk hidra, dan dia ini di sampingnya tunas dari tumbuhan hidra.
Nah, apakah kalian suka membaca? Ya, tentu dalam membaca kita banyak memiliki manfaat ya. Salah satunya kita dapat mendapatkan informasi, lalu memahami isi bacaan. Yang ketiga, terampil membuat kesimpulan. Karena dari membaca itu kita dapat mengetahui semua informasi dari yang kita baca. Nah, lalu dari membaca itu kita harus tahu ada ringkasan, rangkuman, dan ikhtisar. Apa sih yang dimaksud dengan ringkasan? Yaitu tulisan yang menyajikan peristiwa atau kejadian secara singkat. Nah, kalau rangkuman yaitu merangkai atau menyatukan tulisan yang terpencar dan disajikan dalam bentuk pokoknya saja. Jadi hanya kalimat-kalimat inti saja yang dimasukkan ke dalam rangkuman. Lalu ikhtisar, yaitu tidak memerlukan susunan atau sistematika yang sesuai dengan karangan aslinya. Nah, jika kalian sudah memahami materi yang sudah Miss paparkan tadi, silahkan kalian buka buku temanya, kalian kerjakan soal buku tema halaman 93 sampai 98. Nah, sekian pembelajaran dari Miss. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat ya. Kami Miss akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.